Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kajian halaqah rutin kita pada hari Jumat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan, dan semoga Allah menjadikan apa yang kita laksanakan, apa yang kita hadiri, apa yang kita ikuti pada saat ini menjadi amal soleh yang diterima olehnya Rabbul Alamin. Dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah agar amalan kita di bulan Ramadan diterima dan menjadi amal yang makbul di sisinya Jalla wa'ala. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sekarang kita akan membuka dan melanjutkan kembali bahasan kitab Al-Kabair yang kita rujuk, kita bacakan dari apa yang dikumpulkan, apa yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya silahkan dibuka bukunya halaman 170 pada dosa besar yang ke-67. Dosa besar yang ke-67. Dan alhamdulillah kalau kita melihat dosa besar yang ke-67, artinya urutannya ini sudah panjang. Jadi sekitar 66 dosa besar yang kita pernah temui atau pernah kita kaji keterangan-keterangan Al-Imam Az-Zahabi di sini. Tentunya ini sangat-sangat kita harapkan kepada diri kita semua untuk memurajaahkan, membuka buku atau bahasan-bahasan sebelumnya kaitannya dengan dosa-dosa besar sebelumnya, ya walaupun cepat, walaupun ringkas begitu, agar apa? Agar itu menjadi bahan pengingat begitu. Walaupun tidak dimurajaah secara detail seperti apa yang pernah disampaikan, tapi paling tidak melihat judul-judulnya begitu ya dengan cepat begitu. Kemudian sedikit kalau ada waktu melihat dalil-dalil poin-poinnya, maka itu insya Allah sudah cukup untuk menjadi peringatan, untuk mengingatkan kepada kita bahwa pernah kita lalui bahasan tersebut, dan tentunya untuk kita jadikan sebagai nasihat ya, kepada pribadi, kepada keluarga, dan juga kepada semua. Ya, tentu dalam kita meniti menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat, karena jangan sampai kita berjumpa dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih memikul salah satu atau berbagai dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Ini itu pertanda tentunya su'ul khatimah. Pertanda itu buruk di penghujung kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada dosa-dosa besar seperti ini, sehingga kita meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, baik di penghujung hayat, baik di penghujung hidup. Dan itu yang kita sekali lagi harapkan untuk kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Karena sekali lagi dosa besar ini ya itu tentu lain dengan dosa kecil. Ya, kalau dosa kecil itu boleh atau bisa dihapus dengan amalan-amalan, berbagai amalan seperti wudu, ibadah, sholat, umroh, dan lainnya. Tapi dosa besar ini ya tentu harus dituntut taubatun nasuha. Ya kalau tidak, ya tentu seorang itu akan tetap memikul, tetap ada pada dirinya dosa besar. Namun sebagaimana pernah kita terangkan, walaupun itu dosa kecil, ya tetap kita tidak boleh meringankan. Karena betapa banyak hal-hal yang kecil itu atau hal-hal yang besar itu sumbernya dari yang kecil-kecil. Jadi tidak ada dosa besar ya setelah diikuti dengan istighfar. Tapi dosa besar itu berasal daripada dosa-dosa kecil. Ala kulli hal, seorang muslim, seorang muslimah ya tentunya tetap waspada dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini semuanya fitnah.
Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan ketika kita membaca surah Al-Mulk yang sering kita baca di malam-malam hari sebelum tidur atau malam-malam hari pada umumnya, kita baca di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati. Jadi kita nih Allah Subhanahu wa taala semua yang menciptakan kehidupan kita yang kita rasakan sekarang ini tentu tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ya, di antara ujian-ujian ini semuanya ada dosa kecil, dosa besar, dan seterusnya. Jadi orang yang selamat adalah orang yang senantiasa waspada dan tidak pernah merasa aman daripada dosa-dosa yang ada, baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena betapa banyak dosa-dosa besar yang telah kita bahas, yang telah kita dengar keterangannya dari para ulama, dari kitab-kitab mereka, ternyata itu masih banyak kita lakukan. Ternyata dosa-dosa tersebut masih banyak diremehkan. Nah, itu dosa besar. Ya, apalagi dosa kecil ya tentunya sudah banyak diremehkan dan sudah banyak orang yang terjerumus ke dalamnya. Nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari hal-hal atau terjerumus dari dosa-dosa tersebut. Nah, itu sebagai pengingat saja ya, karena kita sudah melalui banyak bahasan kaitannya dengan dosa besar, karena sekarang kita akan memasuki dosa besar yang ke-67. Berarti sudah banyak sekali, dan kitab dosa besar ini atau Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi ini pun sebentar lagi beberapa kali pertemuan pun akan habis. Nah, oleh karena itu murajaah kembali dari apa yang pernah didapatkan sangat-sangat penting sekali. Nah, terutama alhamdulillah bagi yang ada buku, dan ini tentu kita metode kita belajar tentunya dari dulu alhamdulillah, yaitu kita membahas satu kitab dan kita usahakan ada terjemahnya untuk bisa atau boleh sama-sama diikuti. Nah, tentu buku-buku yang pernah kita lalui bersama ya harapannya di murajaah walaupun dengan cepat ya, walaupun ya beberapa bulan mungkin, atau ya tentunya mesti kita luangkan waktu. Yang penting jangan sampai buku-buku yang pernah kita lalui itu masuk dalam box, kemudian di lock boxnya, atau naudzubillah dibuang. Nah, itu sebagai muskilah ya, masalah. Baik, ala kulli hal. Itu sebagai mukaddimah, dan kita lihat apa yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di sini, yaitu mencurangi timbangan dan takaran dalam jual beli. Nah, ini mencurangi timbangan dan takaran. Ini atau dengan istilah lain at-tatfif. Nah, di situ langsung Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan surah yang berkaitan dengannya, yaitu surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin yang kita sama-sama sering baca dan bahkan sudah hafal insyaallah. Itu surah Al-Mutaffifin. Jadi orangnya Al-Mutaffif ya, Al-Mutaffif itu orangnya. Jadi jamaknya mutaffifin di situ. Jadi orang-orang yang curang. Jadi mutaffif itu asalnya daripada toffa yatufu. Toffa yatufu. Apa makna toffa yatufu? Ini yang mengurangi hak orang lain, yang mengurangi hak orang lain atau yang mengambil hak orang lain. Itu mana toffa yatufu. Oleh karena itu toffa yatufu atau orangnya tadi mutaffif, mutaffif itu adalah segala bentuk yang mengurangi hak orang lain, itu masuk ke dalam bahasan ini. Walaupun dalam khusus bahasan ini kaitannya dengan jual beli, kaitannya dengan takaran, kaitannya dengan timbangan. Tapi nanti kita akan sebutkan para ulama dalam tafsirnya menyebutkan ini ayat yang sangat umum pada hakikatnya. Jadi banyak orang yang tidak faham terhadap ayat ini. Jadi dikiranya ayat ini khusus untuk jual beli saja. Dikiranya orang itu ayat ini khusus untuk timbangan dan takaran saja. Padahal tadi kita sebutkan toffa yatufu, at-tatfif, mutaffif, itu segala bentuk hal yang mengurangi hak orang. Jadi mengurangi hak orang dalam hal ini bentuknya apabila
kaitannya dengan hak dia, kaitannya dengan hak dia, dia selalu pengen atau ingin yang sempurna, gitu. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan hak orang lain, dia memberikannya kurang. Itu namanya at-takhfif. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir, para mufassirin semuanya, termasuk juga di dalamnya Sa'di rahimahullahu taala, yang mudah untuk dirujuk tafsirnya, silahkan dibuka tafsir As-Sa'di yang ringan, yang ringkas. Di situ beliau merangkum menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di situ makna at-takhfif yang ada dalam ayat ini. Jadi intinya di situ semua yang berbentuk kekurangan atau mengurangi hak-hak orang, baik itu kaitannya dengan hak dia atau kaitannya dengan hak orang lain. Nah, itu namanya at-takhfif. Oleh karena itu, ini ayat sebelum kita baca satu-satu, kita ingatkan bahwasanya ini ayat bersifat umum. Kalau kita lihat tafsir tadi Ibnu Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga bahkan Al-Qurtubi dan semua tafsir-tafsir yang ada itu menyebutkan bahwa ini tidak hanya berlaku pada muamalah. Tidak berlaku hanya pada muamalah. Nah, yaitu jual beli secara khusus, tapi secara keseluruhan. Bahkan Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya itu kaitannya dengan ibadah pun masuk ke dalamnya. Jadi apa saja atau ibadah apa saja yang dilakukan dengan tidak sempurna oleh orang yang melakukannya, misal wudu tidak sempurna, misal sholat cepat-cepat begitu sholatnya, itu pun termasuk mutaffif. Itu pun termasuk mutaffif. Kenapa? Karena tidak memberikan hak-hak daripada ibadah tersebut. Haji, sholat, semuanya itu dikiaskan atau masuk ke dalam bahasanya. Muamalah tidak hanya tadi kita sebutkan pada bab jual beli saja, tapi muamalah dalam keseluruhan. Itu yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan juga para ulama ahli tafsir yang lainnya dalam kitab-kitabnya. Kaitannya dengan pasangan suami istri, kalau ada salah satu di antara pasangan tersebut yang hanya ingin hak-haknya saja dipenuhi, berarti itu mutaffif. Kalau laki-laki mutaffif, kalau perempuan mutaffifah. Dan itu betapa banyak orang-orang seperti itu. Dan ini yang diinginkan disebut oleh surah Mutaffifin yang tadi kita isyaratkan. Banyak orang yang tidak paham. Dikiranya ini bab muamalah saja. Dikiranya ini bab pada jual beli timbangan, sehingga dia bilang, wah saya tidak ada bisnis, ya, apalagi tidak jual beras, yang biasanya jual beras itu ditakar-takar, ya, atau mungkin tidak, ya bisnis lah, pakaian dan seterusnya yang diukur-ukur itu, berarti saya tidak bisnis, ya tidak dihiraukan ayat-ayat atau surah ini. Padahal tadi kita sebutkan secara umum, ya, at-takhfif, yang mengurangi hak itu secara umum yang dimaksud oleh surah Al-Mutaffifin ini. Makanya itu kaitannya dengan pekerjaan pun demikian juga. Ya, kalau ada orang yang bekerja ingin gajinya saja tapi tidak memenuhi atau tidak memberikan yang terbaik untuk majikannya atau tidak memberikan terbaik pada tempat dia bekerja, itu pun termasuk mutaffif. Kaitannya dengan mutaffif juga orang tua yang tidak tarbiyah, tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, itu juga mutaffif, sehingga nanti anak-anaknya pun ada hak untuk mengambil haknya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu kaitannya dengan at-takhfif, orang-orang yang mutaffif ini, itulah secara ringkas yang dimaksud dengan al-muflis, yang bangkrut. Itu dia. Itu ringkasnya, itulah hasil daripada at-takhfif, yaitu al-muflis. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat-sahabatnya kaitannya dengan atadruna man al-muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang ya bangkrut gitu. Ya, para sahabat secara tabi'i, secara pengetahuan mereka, secara keseharian, yang mereka menjawab bahwasanya yang bankrupt ini adalah orang-orang yang merugi dalam jual beli. Ya bankrupt lah. Jadi utangnya banyak, begitu, tanggungannya banyak, yang dia tidak mampu lagi untuk membayarnya. Nah, tapi itu Nabi SAW menyebutkan bukan itu hakikat orang yang muflis.
Bukan itu hakikat muflis. Jadi hakikat orang muflis adalah nanti datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan yang banyak, namun diambil haknya atau orang-orang mengambil pahala-pahalanya. Kenapa? Karena orang-orang ini atau karena orang ini ketika di dunia mengambil harta orang lain, kemudian telah merugikan orang lain, telah menghina orang lain, mengambil hak-hak orang lain. Itu semua itu bagian daripada al-muflis. Dan muflis ini adalah sebab utamanya adalah at-tatfif. Karena orang-orang yang tadi diambil haknya, yang ketika datang pada hari kiamat membawa amal kebaikan yang banyak, itu tentu tidak lain tidak bukan pekerjaannya di dunia mereka mengamalkan amalan at-tatfif. Jadi at-tatfif secara umum tadi kita sebutkan adalah mengambil hak orang lain, tidak memberikan hak orang lain. Itu at-tatfif. Sehingga sekali lagi ayat ini mengingatkan kepada kita semua agar hak-hak orang lain, hatta tadi kita sebutkan walaupun kepada anak pun kita harus memberikan hak-haknya. Memberikan haknya, apalagi orang lain. Karena itu termasuk daripada bab at-tatfif. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, kita lihat apa yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan beliau menukil satu surah, yaitu dalam surah Al-Mutaffifin di sini ayat 1 sampai 6, karena ini langsung membahas tentang bahasan at-tatfif, at-tatfif yaitu al-mutaffif orangnya. Ya tentu ini al-mutaffifin, surah Mutaffifin. Untuk jelasnya tadi kita sebutkan, silahkan kalau ada yang memiliki terjemah tafsirnya Ibnu Katsir dibuka, kemudian Sa'di dibuka, itu yang mudah untuk didapatkan, untuk lebih mendapatkan keterangannya. Nah, tapi di sini al-mutaffifin, surah Mutaffifin, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama di sini, wailun lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Jadi wail ini kata-kata menunjukkan kerugian. Wail. Ya bukan, ada sebagian berpendapat wail ini adalah lembah di neraka. Ada yang berpendapat demikian, tapi yang masyhur adalah ini wail ini menunjukkan kata-kata kerugian nanti di akhirat, sebelumnya di dunia tentunya. Ya kalau sudah disebut wail, ini menunjukkan kerugian orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan setelah ayat itu. Ini wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumazah. Itu menunjukkan apa yang disebutkan ayat setelahnya itu menunjukkan perkara besar. Perkara besar. Karena ini wail ini tidaklah disebut wail dalam bahasa Arab melainkan kerugian yang nyata, yang pasti akan dijumpai. Yang pasti akan dijumpai. Karena itu ketika berbicara kaitannya dengan azab orang-orang yang at-tatfif, ya, azab orang-orang yang at-tatfif, ini para ulama melalui hadis-hadisnya ini menyebutkan sanksinya sangat-sangat luar biasa. Azabnya luar biasa di dunia dan juga di akhirat. Dan tentu insyaallah kita akan sampaikan nanti. Taib, wailun lil mutaffifin. Celaka, binasa gitu bagi orang-orang yang curang. Jadi ini terjemahannya curang. Kalau tidak tadi kita dah sebutkan detailnya. Jadi mutaffif, jadi taffafa yutaffifu, taffa yatuffu. Yaitu merugikan orang lain, tidak memberikan hak orang lain. Itu ringkasnya curang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kedua, alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun. Siapa mereka orang-orang yang mutaffif itu? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka mereka minta dipenuhi. Alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun. Jadi orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka mereka minta dipenuhi. Ya, ini al-kail. Kita pernah dengar ya dalam bahasan fikih terutama. Dulu di zaman di zaman Nabi itu ada alat-alat untuk menimbang, itu ada kail, ada wazan.
Ada kail, ada yang ditimbang secara kail, ada yang ditimbang secara wazan. Nah, ini bahasanya. Kalau sekarang ya semua timbangan ya, kebanyakannya timbangan. Nah, tapi ini kaitannya dengan hukum-hukum fikih, ada istilah dan seterusnya. Ini tentu balik kepada hitung-hitungannya kail. Ya, biasanya kail ini digunakan oleh ahli Mekah. Ya, wazan dipakai di Madinah. Ala kulli hal, bahwa ini kail idak talu itu menimbang, menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Nah, ayyuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaitannya dengan asbabun nuzul, ya, kaitannya dengan sebab turun daripada surah ini. Ya, surah ini kalau kita melihat apa yang disebut oleh para ulama dalam tafsirnya, seperti Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya yaitu Zadul Masir, juga diisyaratkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, kaitannya dengan asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat ini. Ya, walaupun kita mengetahui nanti sebab-sebab turun ayat ini, ya tentu kita akan tetap memakai kaidah, ya. Kita memakai kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi al-ibrah, hukum itu diambil daripada keumuman makna, keumuman lafaz. Bukan hukum itu diukur daripada kekhususan sebab. Jadi kalau kita sebut nanti sebabnya adalah ada riwayat yang masyhur, dua riwayat yang disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan sebab turun ayat ini. Seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan juga yang lainnya, dan disebutkan dalam tafsir para ulama, Ibnu Katsir tadi kita isyaratkan, Ibnu Jauzi dan yang lainnya, ketika Nabi SAW datang, tiba ke Madinah, lama qadiman Nabi SAW al-Madinata, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, kanu min akhbathin nas kailan. Jadi orang-orang Madinah pada waktu itu, ya tentu orang-orang Madinah di situ ya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Di situ ada banyak-banyak orang Yahudi di situ. Jadi mereka itu, kata Nabi SAW, akhbathun nas kaila. Jadi orang yang paling curang, ya, orang yang paling curang di dalam takaran, dalam menimbang, nah, dalam timbangan, mereka paling curang, kata Nabi SAW. Fa'anzalallahu ta'ala wailun lil mutaffifin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, wailun lil mutaffifin. Kemudian setelah itu, setelah ayat ini turun, maka ahli Madinah itu tidak lagi berbuat curang, tidak lagi mengurangi timbangan. Ini yang pertama disebut oleh para ulama tentang asbabun nuzulnya. Yang kedua yang disebut oleh para ulama tentang asbab nuzul daripada surah Al-Mutaffifin ini, disebut tadi juga oleh para ulama tafsir, di antaranya tadi Ibnu Katsir, Ibnu Jauzi, juga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Di antaranya adalah Mutaffifin ini, surah Mutaffifin ini turun, ya, kepada kaum atau kepada seseorang, ya, kepada seorang yu'raf bi Abi Juhaina, seorang yang dikenal dengan Abu Juhaina, dikenal dengan Abu Juhaina. Abu Juhaina ini nama aslinya Amr. Amr ini atau Abu Juhaina ini disebutkan dalam riwayatnya, kana lahu so'an ya'khudhu bi ahadihima wa yu'ti bil akhar. Jadi Abu Juhaina ini memiliki dua dua alat takaran. Nah, yang satu untuk menimbang apabila ada orang yang membeli, yang satu untuk menjual apabila ada orang yang yang satu mengambil apabila ada orang yang menjual, begitu. Yang satu takaran digunakan untuk menjual apabila ada orang yang membeli. Jadi gitu. Jadi takaran ketika membeli lain, takaran ketika menjual lain, dan itu semua keuntungan balik kepada dirinya. Oleh itu ini Abu Juhaina, atau tadi kita sebutkan namanya adalah Amr, ini yang diamalkan oleh orang ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini pada dirinya. Sebab nuzul yang dua tadi kita sebutkan tentu tidak bertentangan, karena boleh jadi Abu Juhaina atau Amr ini adalah termasuk ahli Madinah, orang yang masyarakat Madinah, dan pada waktu itu ketika awal mula Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi SAW menjumpai mereka banyak bermuamalah dengan at-tatfif.
Nah, selalu mengurangi timbangan-timbangan begitu ya dengan berbagai macam cara. Nah, kita orang Melayu ya Nusantara pun seperti itu, banyak akal gitu ya takaran-takaran. Beras gitu ditaruhnya apalah di belakang itu di bawah gitu sehingga berat berat gitu. Atau ada orang yang takarannya ketika menjual atau membeli beras begitu diambilnya beras ditaruh tangannya di sini di tepi takaran itu sehingga berasnya pun naik juga. Ada juga kelebihannya di sini, betul tidak? Ada kelebihannya di sini. Nah, padahal kalau mau takaran betul-betul itu kan udah sekali saat gitu. Ini ada banyak di kampung tuh diambil begini ditaruh tangannya di situ. Jadi kan ada kelebihan beras di sini. Nah, terus begitu. Itu tatfif. Nah, tentu ini khusus ya tadi kita sebutkan sebab turunnya adalah khusus kaitannya dengan muamalah barang-barang yang dijual atau dibeli dengan cara takaran atau timbangan. Ini khusus tadi. Nah, kita ada lihat asbabun nuzulnya. Tapi tadi kita sebutkan kaidahnya, kita ulangi kaidahnya adalah al-ibratu. Al-ibratu hukum. Nah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu diambil dari makna umum lafaz. Nah, tidak diambil dari kekhususan sebab. Nah, ini tadi kita sebutkan keumuman makna daripada at-tatfif, keumuman makna daripada orang-orang yang curang ya dalam muamalahnya itu tidak hanya pada ahli Madinah pada waktu itu saja, namun kepada seluruh manusia setelah Al-Quran ini diturunkan, mau orang Madinah, mau Abu Juhainah, mau Yahudi, ya semuanya ini masuk ke dalamnya. Nah, jadi tidak hanya kita ambil hukum tersebut dari kekhususan sebab ayat ini. Nah, ini lagi-lagi kita ingatkan bahwasanya kalau sudah demikian adanya, maka ini ayat ini menjadi tentunya peringatan keras bagi kita agar jangan sampai menjadi at-tatfif, berbuat tatfif, mutaffifin, terutama bagi orang-orang yang pelaku bisnis atau orang-orang yang jual beli. Ya, karena orang-orang yang jual beli itu sangat sedikit yang jujur. Sangat sedikit yang jujur. Padahal kalau jujur, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW, ya tentu akan mendapatkan berkah. Mendapatkan berkah yang luar biasa. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, itu kalau kaitannya dengan haknya, itu mereka memenuhi. Ya, mereka minta untuk dipenuhi. Tapi kaitannya dengan hak orang lain, mereka kurangi. Nah, ini tentu betapa banyak kita melihat, terkhusus bagi mereka yang menjual ya benda-benda yang ditimbang atau ditakar. Tadi kita sebutkan apa bedanya timbangan dan takaran ya dulu di zaman Nabi SAW sangat berpengaruh. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya tidak terlalu. Ya ala kulli hal bahwasanya semuanya itu harus tentu dipenuhi dengan haknya masing-masing. Dan ini apabila kita tidak memenuhi hak tersebut, ya tentu masuk ke dalam memakan harta orang lain dengan cara zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentunya dalam banyak ayatnya kaitan dengan zalim itu tentu diharamkan, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Jadi aku telah mengharamkan pada diriku sifat zalim, dan itu pun aku haramkan kepada kalian untuk berbuat zalim. Ini dah Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sudah jelas itu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta di antara kalian dengan cara yang batil, Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui tijarah, timbal balik yang sama-sama diridhai, sama-sama suka sama suka. Timbal balik dengan cara jual beli, timbal balik tukar menukar.
timbal balik, hadiah, wasiat dan seterusnya itu adalah bagian daripada muamalah yang dihalalkan. Ya tentu selain daripada riba dan seterusnya. Nah, sudah jelas ayat itu menunjukkan larangan untuk memakan atau mengambil harta dengan cara yang batil dan tidak diragukan lagi bahwa at-tatfif ini amalan at-tatfif yaitu mengurangi hak orang lain ini tentu sudah dipastikan mengambil hak orang lain. Nah, lagi-lagi kita ingatkan terutama pelaku atau orang-orang yang berbisnis nih, berniaga, jangan sampai ingin haknya saja dipenuhi begitu. Nah, tapi hak orang lain tidak dipenuhi. Ya semuanya. Jadi di awal tadi kita sebutkan at-tatfif atau mutaffifin ini tidak khusus saja pada muamalah yang kaitannya dengan jual beli, takaran, timbangan, tidak. Tapi seluruhnya. Dan oleh karena itu, kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, kalau al-mutaffif, ya, kalau orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak memberikan hak orang lain pada takaran, timbangan, benda-benda seperti ini, itu telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, apalagi dengan cara-cara yang nyata-nyata menzalimi. Itu tentu dah lebih besar. Itu kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini bagi kias aula gitu ya, mengkiaskan dengan kias yang lebih utama. Jadi maknanya kalau ini benda atau apa kita sebutkan ya, amalan seperti ini di masyarakat dianggap remeh gitu, dianggap remeh ini. Ya beras tadi sedikit saja tambahannya, ya tidak masalah aja. Yang penting orang yang jual ini kan tidak rugi. Nah, itu. Jadi dianggap remeh. Jadi kalau hal yang dianggap remeh saja ini ancamannya wail, apalagi yang nyata-nyata mengambil hak orang lain. Ya tentu itu lebih utama lagi, mencuri, merampok, korupsi dan lain-lain. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Karena tadi kita sebutkan jangan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memikul dosa-dosa besar yang kita tidak rasakan, yang kita tidak rasakan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Surah Al-Mutaffifin ini sangat-sangat penting untuk kita hayati sejauh mana gitu. Karena kalau kita mengukur diri kita ya tentu lebih tahu ya daripada orang lain. Jadi kita ukur diri kita sejauh mana kita masuk ke dalam level at-tatfif. Ya mungkin di antara kita sudah pasti ya masuk ke dalam at-tatfif ini, mutaffif. Nah, cuma level-levelnya saja yang kurang. Ada sebagian yang banyak begitu, ada yang sedikit begitu. Sebab itulah pentingnya minta maaf ya, agar jangan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan at-tatfif. Ya, sebagai suami tadi kita sebutkan pasangan, pastilah gitu ya, ada hak-hak istri kita yang belum kita penuhi, begitu juga istri ada hak-haknya yang belum diberikan kepada kita dan seterusnya. Juga kaitannya dengan anak, kaitannya dengan pekerjaan kita, semuanya muamalah kita itu pasti ada. Oleh itu penting untuk muhasabah diri, kemudian penting untuk kita ikuti itu semua dengan istighfar. Ya, ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi SAW, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata, lalu kemudian ikuti dosa-dosa yang pernah kamu ikuti, pernah kamu lakukan dengan amal kebaikan. Jadi setiap kali merasa atau menemukan diri pernah berdosa, ya tentu ikuti dengan amal kebaikan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan dosa tersebut. Kemudian wakhaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah, bermuamalah dengan manusia. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, itu saja modal kita untuk menghapus ya segala hal yang kita pernah bentuknya at-tatfif. Karena kalau kita melihat susah ya di antara kita untuk lepas 100% daripada at-tatfif atau mutaffif ini, susah. Ya mungkin kalau bermuamalah
karena kita tidak jadi saudagar istilahnya, kita tidak menjadi pedagang, ya mungkin agak selamat ini, ya kaitan dengan takaran. Tapi kita muamalah dengan orang lain tadi kita sebutkan pasangan, anak, kerja, semuanya, ya susah jadinya. Nah, tapi ini bukan berarti untuk menakut-nakuti, ya, bukan berarti untuk mengatakan hidup ini susah, tidak. Justru kalau kita mengamalkan, insya Allah mudah. Orang yang berat itu adalah orang-orang yang tidak mau pada asalnya mengamalkan. Jadi kalau ada orang yang mau meluruskan dirinya, memutihkan dirinya, ya tentu akan sangat-sangat mudah untuk menjalankan kehidupannya tanpa at-tatfif ini. Adapun dalam kehidupan ini ya namanya kehidupan, Nabi SAW menyebutkan Bani Adam ini, manusia ini khata', ya. Bani Adam ini sifatnya pendosa. Gitu. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik orang pendosa adalah yang bertaubat. Sehingga itu taubat ini adalah wazifatul haya. Taubat ini adalah wazifah, tugas kehidupan. Tugas kehidupan itu wazifatul haya. Tugas kehidupan adalah bertaubat. Karena tidak ada di antara kita manusia ini yang tidak bertaubat. Dan tidak ada yang maksum, terlindung, terbebas daripada dosa, tidak ada. Hanya Nabi SAW itu pun, Nabi SAW kadang tersilap. Tapi perbedaannya dengan kita, Nabi SAW langsung ditegur. Jadi selesai masalah. Tapi kita nih mana ada teguran. Kadang malah istidraj malah. Istidraj malah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih berikan gitu ya, tak pernah ditegur, tak pernah diuji begitu. Ini istidraj. Akhirnya apa yang tadi tatfif, mutaffifin terus dalam kehidupannya. Itu naudzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya apa kata beliau rahimahullahu taala, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Inilah gaya Al-Quran, ya, gaya Al-Quran, cara Al-Quran untuk menghentikan, gitu, untuk menghentikan nafsu, untuk menghentikan, menyetop maksiat-maksiat yang ada, yaitu mengingatkan kepada kita semua akan suatu hal yang pasti yang akan dilalui oleh orang. Jadi masalahnya adalah banyak di antara kita yang bukan tidak beriman 100%, tapi seolah-olah tidak percaya, begitu. Dengan kata lain meremehkan. Nah, ini itu diingatkan di sini, tidakkah orang-orang itu yang mutaffif ini, tidakkah mereka yakin, yaitu beriman dengan benar-benar iman, bahwa mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, ini sudah pasti, hari kiamat. Dan kata para ulama tafsir, ya, menyebutkan ini yang dimaksud di sini adalah alam kubur sebelum dibangkitkan. Ya, karena kita sudah pelajari di bab akidah bahwasanya muqaddimah hari akhirat itu masuk di dalamnya kubur. Ya, kalau sudah masuk kuburan itu sudah selesai masalah. Artinya bukan selesai masalah selesai kehidupannya di dunia dan akan mendapati jaza, ya, mendapati balasannya. Nah, jadi inilah salah satu di antara cara Al-Quran gitu untuk menyetop. Nah, jadi kalau orang itu tidak di-stop, tidak menyetop diri, tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiatnya, di antaranya adalah at-tatfif, menjadi orang mutaffifin seperti ini, dengan diingatkan akan apa yang dia lalui nanti, yaitu pasti dia akan lalui setelah kematian, ya tentu peringatan apa lagi yang akan membuahkan hasil. Nah, karena nih kata para ulama, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Nah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kalau diingatkan kamu ini pasti akan mati. Kamu ini pasti akan mempertanggungjawabkan amalanmu. Pasti akan bertemu dengan mungkar nakir. Pasti akan dihisab. Pasti akan ditimbang. Pasti akan melalui sirat. Semuanya itu. Tapi tetap tidak berubah, ya tentu ini apa lagi yang mau diharapkan? Nasihat apa lagi yang mau diharapkan untuk merubahnya? Oleh karena itu, man yahdihillah fala mudhillalah
Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya, dan sebaliknya siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, tidak ada yang mampu untuk membuatnya atau memberikan dia petunjuk. Nah, jadi sebelum maut, sebelum ajal menjemput, ini Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang menerima peringatan-peringatan seperti ini, agar jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Tapi namanya penyesalan pasti datang belakangan. Nah, kalau tidak ada penyesalan yang datang lebih dahulu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi tidakkah orang-orang itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Nah, itu pasti nanti pada hari kiamat, pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Dan itulah hari akhirat, itulah hari al-jaza. Dan kita ketahui bersama dalam hadis-hadis bab-bab akidah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berbicara. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada makhluknya, kepada manusia satu persatu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah di antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya pada hari itu. Jadi satu-satu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hisab. Ya, akan dicek, akan betul-betul dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak heran tadi kita sebutkan hadis berkaitan dengan muflis, ya, kaitan dengan muflis, kebaikan orang yang bangkrut gitu. Jadi wajar dikatakan bangkrut. Kenapa? Karena ketika hisabnya nanti pada hari kiamat, amal yang begitu Masya Allah di dunia luar biasa, tapi ternyata di situ haba'an mansura. Ternyata itu semua sia-sia belaka. Itu kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu kalau nanti pada hari kiamat banyak amalannya. Masalahnya adalah amalannya adalah sedikit atau bahkan tidak ada. Terus itu bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, mau tidak mau, dosa-dosa orang yang dizalimi, dosa-dosa orang yang telah diambil haknya, itu tentu akan dilimpahkan kepadanya, dan dia akan mengambil dan bertanggung jawab atas dosa-dosa orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian apa kata beliau rahimahullahu taala? Dan itu adalah salah satu bentuk pencurian dan pengkhianatan dan memakan harta dengan cara batil. Ini kesimpulan daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala setelah menyebutkan surah awal-awal surah Mutaffifin ini. Kenapa demikian? Kenapa mutaffif, ya? Kenapa perbuatan at-tatfif ini itu memiliki ancaman yang luar biasa nanti di akhirat? Kenapa? Alasannya kata beliau, karena itu adalah salah satu bentuk pencurian dan pengkhianatan dan memakan harta dengan cara yang batil. Nah, tadi kita sebutkan surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian, ya, dengan cara yang batil. Nah, salah satu cara yang batil ini yang seperti yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kemudian ayyuhal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat, ya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini adalah pengkhianatan, kata beliau, memakan harta dengan cara yang batil, sehingga tidak heran apa yang dialami atau apa yang akan didapatkan oleh orang-orang seperti ini itu sangat-sangat dahsyat sekali. Nah, tidak hanya di akhirat seperti yang disebutkan di sini, juga di dunia. Di antara ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih di dunia, tentu yang akan didapatkan oleh al-mutaffifun, ya, orang-orang yang at-tatfif ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan uqubah, yaitu berupa tidak ada makanan, kemudian berupa kekeringan. Nah, kekeringan
berupa tidak ada makanan dan juga kekeringan. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam riwayat Ibnu Majah dan juga yang lainnya ya disebutkan hadisnya. Kita baca hadisnya, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzubillah an tudrikuhunna. Wahai sekalian, wahai orang-orang muhajirin, ada 5 dosa yang apabila kalian ditimpakan, ya, apabila kalian ditimpakan, a'udzubillah an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak ditimpakan, tidak menjumpainya. Kata Nabi SAW, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un. Jadi yang pertama adalah tidaklah ada suatu fahisyah, suatu maksiat yang keji, maksiat yang menjijikkan, yang keji pada suatu kaum kemudian mereka isytiharkan. Ya, mereka tunjukkan, mereka nampakkan. Nah, kecuali mereka orang tersebut akan ditimpakan kepadanya ta'un. Penyakit wabak, ta'un, pandemi. Nah, ini sebab itu para ulama menyebutkan salah satu di antara sebab pandemi sekarang ini, COVID-19 ini adalah salah satu adalah al-fahisyah. Ya, kekejian, dosa. Ya, sudah merajalela. Kaitannya dengan khamr, ya, drug, zina, itu udah tidak senyap-senyap lagi. Ini kata Nabi SAW, kalau udah yu'linu, ya, kalau udah menampakkan, maka ini kata Nabi SAW akan ditimpakan kepadanya ta'un. Nah, ini para ulama dah jelaskan, salah satu di antara dari ini adalah hadis ini. Kemudian akan ditimpakan kepadanya ta'un, ya. Kemudian wal auja', akan juga ditimpakan padanya kelaparan. Allati lam takun madat fi aslafim, yang tidak pernah terjadi pada kaum sebelumnya. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, itu peringatan. Kemudian kata Nabi SAW, walam yanqusu al-mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddati al-mu'na wa jawri sultan alaihim. Dan tidaklah mereka, kaum tersebut, tidaklah mereka bermuamalah, ya, yaitu dengan mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpakan kepadanya kekeringan, kesulitan makanan, dan akan diuji oleh pemimpin. Diuji oleh pemimpin yang zalim. Ini hadis ini nyata menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, ya, sanksi kepada orang-orang yang berbuat at-tatfif ini. Ya, kalau hadis yang tadi yang pertama kaitannya dengan fahisyah, kaitannya dengan dosa yang diisytiharkan, dosa yang dinampakkan. Nah, itu akibatnya akan ditimpakan ta'un tadi, pandemi. Kemudian penyakit, ya, penyakit menular. Kemudian lapar tadi. Nah, sekarang pada bab kita ini walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddati al-mu'na wa jawri sultan alaihim, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpakan kekeringan, ya, kesulitan makanan, dan akan ditimpakan, diuji dengan pemimpin yang zalim. Ini semua ujian yang berat-berat ini. Jadi kalau udah kelaparan, susah makanan, kekeringan, terus plus ada kezaliman terjadi, maka tentu negeri tersebut tidak akan aman lagi. Banyak demonstrasi, itu kalau masih demonstrasi masih ringan, ya, pemberontakan. Nah, tidak heran orang-orang yang terjadi yang seperti yang kita baca sejarahnya, sejarah komunis dan seterusnya, itu kan tidak lain tidak bukan karena adanya kelaparan merajalela, kezaliman pemimpin merajalela, sehingga muncul lagi yang lebih dahsyat lagi. Dan itu adalah ujian di atas ujian, sanksi di atas sanksi. Nah, itu luar biasa. Ini padahal tadi kita sebutkan orang merasa ringan-ringan saja. Ini padahal harus introspeksi, ya, harus muhasabah diri seharusnya.
Jadi banyak di antara rakyat kita, rakyat termasuk kita ya di Nusantara itu mengeluhkan, aduh ini sekarang ini susah kehidupan, apalagi sekarang musim corona seperti ini. Tapi tidak pernah muhasabah, ini corona kira-kira apa penyebabnya? Dah sebut Nabi SAW. Kemudian susah pekerjaan, gitu ya, susah mendapatkan mendapatkan secuil makanan ya untuk menghidupi anak istri, dan juga sekarang tidak pernah puas dengan pemimpinnya, dilihat pemimpinnya zalim dan seterusnya, padahal Nabi SAW telah menyebutkan penyebabnya adalah suatu hal yang ringan, penyebabnya adalah suatu yang diremehkan di tengah-tengah masyarakat. Ini apabila seperti yang tadi disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu taala, apabila perbuatan seperti ini yang sangat-sangat diremehkan, akibatnya luar biasa besar yang pengaruhnya sangat-sangat dahsyat dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, apalagi kaitannya dengan dosa-dosa yang sudah besar. Ini at-tatfif saja kaitannya dengan takaran-takaran ini yang sangat remeh. Dahsyat itu sanksinya ya, dahsyat azabnya di dunia nih, kita berbicara dunia. Apalagi udah banyak di situ korupsi, apalagi banyak di situ pencurian, apalagi banyak di situ perampokan, apalagi banyak di situ banyak. Dan tentunya sudah ini tadi kita sebutkan qiyas al-aula, qiyas yang lebih utama lagi. Jadi kalau ini saja yang kecil akibatnya besar, apalagi yang besar sudah pasti akibatnya besar. Naudzubillah min dzalik. Itu yang akan didapatkan tentu apabila menjalankan atau mengamalkan at-tatfif ini, mutaffif ini. Yang kedua yang akan dialami oleh mereka-mereka ini adalah al-maq wa adab, ya, azab. Ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Ya, berupa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Syuaib, ya, kaum Nabi Syuaib yang ada di Madian. Madian itu nama bandar atau kotanya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengutus di situ Nabi Syuaib, dan kaum Nabi Syuaib inilah yang paling pertama kalau boleh disebut dalam sejarah ini, atau yang paling banyak gitu awal-awal mula yang mengamalkan at-tatfif ini, yang suka at-tatfif ini. Selanjutnya diikuti oleh Yahudi dan selanjutnya mereka-mereka yang suka tipu-tipu, curang. Nah, tapi mereka ini kaum Syuaib dikenal dengan at-tatfif. Oleh karena itu Nabi Syuaib dalam surah Hud ayat 85 itu memperingatkan kaumnya, ya qaum, auful kaila auful mikyala wal mizan bil qist. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan qist, dengan adil. Ya jangan macam tadi. Kalau membeli itu dikurangi, kalau membeli itu ditambah, kalau menjual dikurangi, itu kan tidak adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'su fil ardi mufsidin. Jadi wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kalian mencurangi, ya, jangan kalian tipu, jangan kalian tidak berikan hak-hak manusia. Kemudian jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ini kata Nabi Syuaib memperingatkan kaumnya. Lalu di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu surah Al-Ankabut ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya, memberikan keterangan fakadzabuhu. Nah, kaum Nabi Syuaib tadi, orang-orang Madian, kadzabuhu, mendustakan Nabi Syuaib, tidak mentaati Nabi Syuaib. Fa akhadathumur rijfah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memutus, ya, memberikan gempa bumi. Memberikan gempa bumi. Fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka mati, menjadi bangkai di tempatnya, di tempat masing-masing, di rumahnya masing-masing karena akibat gempa itu. Jadi dimusnahkan, dibunuh, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibuat gempa, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala mengguncang wilayah tersebut, lalu mereka pun mati di tempat masing-masing. Ini juga
tidak menutup kemungkinan, dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan ma hiya minadh dhalimin biba'id. Itu menunjukkan bahwasanya peristiwa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh kaum Nabi Syuaib itu tidak mustahil, ya, akan dialami lagi oleh kaum-kaum setelahnya yang menjalankan, yang mengamalkan amalan yang serupa, yaitu at-takhfif ini. Jadi banyak di antara kita yang tidak percaya kisah-kisah ini. Ini orang mungkin ya dia bilang, ya ini terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Ya apa? Kita kan udah jauh, itu kaum Syuaib udah sekian ribu tahun sebelum Nabi SAW diutus. Jadi kita aman-aman, tidak ada istilah aman-aman, tidak ada. Tidak ada istilah aman-aman. Tadi kita sebutkan, mana ada namanya kehidupan ini adalah ibtila, ujian. Tidak ada yang aman. Baik, itu di dunia. Adapun di akhirat, ya salah satunya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya akan celaka pasti nanti pada hari kiamat. Nah, jadi kalau dah dunia itu sangat dahsyat tadi kita sebutkan, apalagi akhirat. Apalagi akhirat. Oleh karena itu kembali bahwa peringatan yang paling bagus ya untuk kita tadabburi bersama adalah peringatan-peringatan yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga peringatan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, cuma masalahnya itu ya, manusia ya juga namanya manusia. Syaitannya ya baik itu syaitan dari golongan jin, terlebih lagi dari golongan manusia, dan itu yang kita baca di surah An-Nas, ya, minal jinnati wan nas. Nah, jadi kadang manusia itu baik gitu ya pada dirinya. Nah, itu dia boleh berhasil mengalahkan syaitan yang berbentuk jin, tapi ketika berjumpa kawannya terpengaruh lagi. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi balik bahwasanya masalah at-tatfif sekali lagi ini tidak hanya berlaku pada muamalah maliyah seperti jual beli dan lain-lain, tapi juga berlaku pada seluruh hak-hak yang lain, baik itu kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah, maupun hak manusia secara umum, muamalah secara umum, pernikahan, kemudian pendidikan, kemudian muamalah yang lain, berhutang, kemudian berinteraksi satu sama lainnya, itu semua adalah masuk dalam kategori bahasan at-tatfif. Sehingga tentu tetap kita waspada agar jangan sampai menzalimi orang. Menzalimi orang. Sebagai itu di antara doa Nabi SAW ketika keluar rumah adalah berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menzalimi dan tidak terzalimi. Tidak menyesatkan dan tidak tersesat. Itu salah satu doanya. Ya karena itu penting ya, penting. Karena kalau dah kita menzalimi orang, itu berarti ya tatfif. Dan itu kebanyakan kita seperti itu. Hak kita saja yang kita tuntut, tapi ternyata hak orang lain kita tidak berikan sepenuhnya. Nah, ayyuhal akhwatil akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kiranya sampai di sini bahasan dosa besar yang ke-67, dan tentu bahasan dosa besar ke-67 ini adalah peringatan kepada kita semua, ya, tidak hanya bagi mereka yang orang-orang yang berniaga, ya, orang-orang yang bisnis, orang-orang yang pedagang, tidak hanya demikian. Tapi tentu walaupun ucapan kita tidak hanya demikian, orang-orang yang menjadi pedagang itu lebih fokus lagi. Karena kalau orang yang pedagang, kalau orang menjadi pedagang, itu udah pasti muamalahnya lebih luas lagi. Artinya kewaspadaannya, kehati-hatiannya itu lebih ekstra lagi. Nah, kalaulah orang yang tidak pedagang pun masuk ke dalam ayat ini, apalagi orang yang menjadi pedagang, tentu harus waspada sekali. Jadi orang-orang yang bisnis, ya, baik itu bisnisnya tidak hanya bisnis kaitannya dengan timbang menimbang, kalau bisnis secara umum, maka perhatikan hak-hak orang lain. Jadi ukurannya biarlah ya rugi daripada merugikan orang lain. Itu ukurannya. Walaupun ya tidak sebaik-baiknya adalah jangan sampai rugi. Ya kita tuntut hak kita. Ya, tapi tadi ukurannya lebih baiklah kita yang rugi ya daripada merugikan orang lain, karena merugikan orang lain urusannya tidak hanya di dunia tapi akan berlanjut nanti pada akhirat, dan itu yang akan menyebabkan ikhlas atau menjadi orang-orang yang muflisin. Naudzubillah min dzalik.
Nasallahu salamul afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari muflis, dari kerugian, bangkrut nanti pada hari kiamat. Sampai di sini kiranya ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyelamatkan kita dari sifat-sifat at-taksif ini, ya, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan Allah menghapus dosa-dosa kita, kemudian dalam keadaan husnul khatimah kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Dan pada kesempatan ini juga kita tidak lupa ingatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita tidak lupa berdoa untuk keselamatan, ya, ketenangan ikhwan atau saudara-saudara kita di negeri-negeri yang masih terzalimi, yang masih ada padanya di dalamnya peperangan seperti di Yaman, seperti di Syria, seperti di Palestina, dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, agar mereka pun merasakan seperti apa yang kita rasakan, tenang, tentram, sejahtera. Jadi ahsanallahu ilaikum, Ustaz mau tanya, kalau muslim membenci orang lain dan hanya melihat keburukan tanpa melihat kebaikan orang tersebut, apakah termasuk dalam dosa besar ini? Jadi ini pertanyaannya, kalau muslim membenci orang lain dan hanya melihat keburukan tanpa melihat kebaikan orang tersebut, apakah termasuk dalam dosa besar ini? Nah, dikhawatirkan masuk dalam hal ini. Jadi kebencian tanpa sebab, ya, tanpa sebab dan tidak menimbang, tidak tidak menyertainya, ya, dengan melihat kebaikan-kebaikan yang ada, dikhawatirkan masuk ini. Kenapa? Karena tidak memberikan hak-haknya, tidak memberikan hak kepada kawan kita. Oleh itu kata para ulama, jikalau ada kawan-kawan kita yang bersalah, ya, kawan-kawan kita yang bersalah, berikan mereka puluhan uzur, berikan mereka alasan-alasan, artinya husnudzon kepada kawan-kawan tersebut. Ini kalau orang-orang seperti ini membenci orang lain dan hanya melihat keburukan, hanya melihat keburukannya saja tanpa melihat kebaikannya, ini tidak memberikan hak orang tersebut. Nah, ini dikhawatirkan masuk di sini, dikhawatirkan. Jadi wallahu ta'ala, tapi yang jelas seperti ini ya tentu tidak menjadi akhlak seorang muslim yang baik. Nah, jadi ingatlah, orang itu ya namanya orang, ya, tidak ada yang tidak ada keburukan pada diri orang tersebut. Walaupun seorang ustadz, walaupun seorang syekh, mesti ada keburukannya. Ya, tapi kalau itu yang kita besar-besarkan, ya tentu ya tidak akan terlihat kebaikannya. Sehingga akhirnya kita tidak memberikan haknya kepada orang tersebut. Oleh itu husnudzan itu yang paling utama. Kemudian memberikan hak-hak orang itu tentu harus kita benar-benar jalankan. Kalau tidak, ya kita akan menjadi orang-orang yang mutaffifin. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.